Oke, tahafut tak singgung sedikit. Mungkin besok di Ibn Rus saya agak panjang ngomong ini. Kalau di Ghazali nggak enak karena jawaban dialognya itu ada di Ibn Rus. Kalau di Ghazali jenis filosof ada 3. Ada filosof materialis, ada filosof naturalis, ada filosof ketuhanan. Filosof materialis ini filosof yang tidak percaya Tuhan, karena yang hanya dipercaya materi. Alam ini sangat tidak ada penciptanya, hanya dia saling mempengaruhi, kemudian muncul macam-macam seperti ini. Itu materialis. Sampai modern, postmodern masih hidup kelompok yang disebut dahriyun, materialis. Di atas materialis ada namanya tobi'iyun, naturalis. Orang naturalis ini lebih tinggi daripada materialis karena dia ketemu Tuhan. Cuma dia belum ketemu Allah, belum ketemu Rasul, belum ketemu. Itu kelompok naturalis. Kayak misalnya filosof yang bilang alam ini pasti ada penciptanya, karena segala sesuatu ada sebabnya. Dari sebab puncaknya itu Allah. Oh, puncaknya itu Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Naturalis hanya sampai ini, percaya bahwa ada Tuhan. Dan alam ini bukan Tuhan yang ngatur, dia ada hukumnya sendiri. Tuhan hanya penyebabnya aja. Tuhan kayak tukang bikin jam. Setelah alamnya jadi, Tuhan itu sekarang santai-santai. Alam sudah ada hukumnya sendiri. Ya mungkin Tuhan di kantornya sekarang nonton-nonton TV lah, nunggu kiamat. Nanti kalau kiamat tinggal menghisap kamu, kan gitu. Tuhan dibayangkan kayak tukang bikin jam. Kalau jam itu kan kalau sudah jadi kan, yang bikin jam peduli sama dia sudah jalan dengan aturannya sendiri. Nah, filosof ini namanya filosof naturalis, tabi'iyun. Dan ada yang ketiga, ilahiyun. Nah, ini kelompok metafisik. Kalau di Ghazali ya Sokrates, Plato, Aristoteles itu sebenarnya masuk ilahiyun. Filosof yang percaya Tuhan dengan segala sistemnya. Dan dua orang ini nanti yang diwarisi oleh Ibnu Sina dan Farabi, dan nanti dikritik beberapa di antaranya oleh Ghazali di Tahafutul Falasifah. Bagi Ghazali, pikirannya filosof itu ada 3. Yang pertama biasa, boleh. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga kafir. Tuh, kenapa kok Ghazali bilang gini? Ya karena dia pingin, targetnya dia tidak sekedar bebas mikir, tapi mikir yang sesuai dengan agama. Sehingga dalam cermatannya Ghazali ada beberapa pikirannya para filosof yang nabrak akidah. Kalau di Ghazali yang kufur 3. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku Tahafutul Falasifah, saya tidak tahu ya, yang saya ngerti yang ada terjemahannya tahafut. Kalau Tahafutul Falasifah nggak terlalu tebal. Tahafutul Falasifah itu isinya 20 problem filsafat yang digugat oleh Ghazali. Yang itu kebanyakan pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Dari 20 itu, yang 3 bagi Ghazali bikin orang kafir. 20 itu sekitar 100 sekian halaman, 1/4-nya hanya dipakai untuk bahas isu kodimnya alam. Kalau nanti teman-teman baca Tahafut Falasifah, jadi tentang kodimnya alam itu panjang sekali. Nanti sisanya yang 19 itu pendek-pendek, paling sehalaman 2 halaman itu aja. Itu Tahafut Falasifah. Nanti kalau sudah sampai di Ibn Rus, kita akan lihat lebih detail apa itu. Sebenarnya yang dikritik oleh Ghazali hanya 3 ini yang dianggapnya agak membawa orang pada kekufuran. Yang pertama kodimnya alam. Kalau kemarin kan para filosof agak berat kalau alam ini diciptakan dari nggak ada apa-apa. Harus ada materinya, meskipun materi itu hanya potensi. Nah kalau Ghazali nggak boleh ada sesuatu pun, harus segala sesuatu pendahulunya Allah, nggak boleh ada yang sejajar dari segi waktu dengan Allah. Maka bahannya alam itu kodim. Kalau di para filosof, dan itu yang bagi Ghazali tidak bisa. Kalau ada yang bilang kayak gitu berarti dia kufur.
Karena ada dua kodim. Satu-satunya yang boleh kodim hanya Allah. Dan itu panjang dia ngomong itu, kodimnya alam. Meskipun nanti dibantah oleh Ibn Rus. Makanya saya nggak bahas sekarang. Sekalian aja besok kita lihat bantahannya Ibn Rus seperti apa. Ada titik-titik yang Ghazali salah paham dengan Ibn Sina. Termasuk tentang yang kedua, bahwa Tuhan itu nggak ngerti yang detail kecil-kecil. Tuhan ngertinya global aja. Tuhan ngertinya bahwa kamu besok masuk neraka, kamu ini orang pinter, kamu yang detail-detail bahwa hari ini jam 9:40 aku garuk-garuk gini, itu nggak ada dalam perbendaharaan ilmunya Tuhan yang detail-detail gini. Tapi hari yang besar-besar umum-umum bahwa kapan aku nanti akan jadi orang pinter, orang baik, orang masuk surga, itu Allah ngerti yang besar-besar. Tapi yang detail kecil-kecil nggak ngerti. Itu beberapa filosof peripatetik seperti Farabi, Ibn Sina mengindikasikan ke sana dan dibantah oleh Ghazali. Nggak bisa dong kalau kayak gitu, bisa kufur loh. Terus kebangkitan jasmani tidak ada. Kayak kemarin di Ibn Sina bahwa jasad itu ya sudah mengurai, sudah rusak, nggak bangkit lagi. Yang bangkit itu jiwanya. Toh siksaan dan balasan itu kan yang merasakan enak dan tidak enak itu jiwa, bukan fisik. Nah terus kalau Ghazali ndak bisa. Karena ayatnya tegas bahwa fisik juga dibangkitkan. Bukan diciptakan ulang, dibangkitkan. Ya fisikmu itu besok yang akan dihisab oleh Allah. Dan ini urusannya akidah. Kalau di Ghazali, kalau di Ghazali ya mungkin rasional, tapi karena tabrakan sama akidah ya dia bikin kufur. Tidak boleh, harus ada batasnya berfilsafat. Nah itu tahafutul falasifah. Terus yang dahsyat dari Ghazali yang banyak dibahas orang adalah kausalitas. Ghazali seperti David Hume, dia anti kausalitas. Cuma beda dengan David Hume, kalau di Ghazali anti kausalitas itu karena masih ada Tuhan. Kalau di David Hume, misalnya kalau air dipanaskan maka dia akan mendidih. Itu David Hume bukan kok api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan, tapi bukan sebab akibat. Kalau di Ghazali masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat, maka seolah-olah Allah itu tidak ada. Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibn Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini. Sebab puncaknya cuma Allah. Itu berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali nggak percaya kayak gitu. Itu namanya kita mem-PHK Tuhan. Tuhan jadi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Dia bikin pertama tik, urusan selanjutnya biar diurusi makhluk. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam iya, tapi dia nggak pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini sebenarnya bau asy'arinya sangat kental. Jadi nggak bisa kita bilang api itu membakar, obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan. Enggak. Bahwa kamu makan roti, ya kewajibanmu. Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya, tapi Allah. Yang bikin rumah itu terbakar bukan apinya, tapi Allah. Kamu loncat dari lantai 30, itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya, tapi Allah. Nah itu anti kausalitasnya Ghazali. Ya tidak salah, cuma angle-nya aja agak beda. Kita kan ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku, ini aduh apa ya laku, atau jangan khawatir. Secara sunatullah mungkin gak laku, tapi ada Allah. Kan gitu mikirnya. Jangan khawatir, Allah bisa anytime intervensi. Jangan khawatir. Aku wah iki lulusku suwi iki mesti IP ku masih segini, masih banyak yang belum lulus, masih ayo DO mesti aku ini. Jangan khawatir.
Kalau Allah intervensi, mbok seperti apapun masih bisa lulus, jangan khawatir. Meskipun sudah garap skripsi tesis bertahun-tahun ora sida-sida ya wis, aja khawatir, lulus. Kalau Allah intervensi lo ya. Itu katanya Ghazali, maka saya ndak percaya sebab akibat itu. Orang dipenggal kepalanya sekalipun kalau Allah tidak mengizinkan dia mati, ndak mati. Itu Ghazali. Kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun, ya kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati, ndak mati. Mungkin pas kamu loncat kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 jadi nggak nyampe bawah, bisa aja. Atau pas nyampe bawah kok bareng ada truk yang bawa kasur banyak, karena mau jualan kasur kan pas. Wah, bisa jadi begitu. Nah itu, maka dia anti kausalitas. Tidak ada sebab akibat yang pasti itu. Karena Allah anytime. Karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat, berarti kita sedang menganggurkan Tuhan. Tuhan gak ngapa-ngapain dong. Lah apa gunanya jadi Tuhan, mungkin gitu. Harusnya kan, apa gunanya kamu berdoa, apa gunanya kamu minta-minta. Gunanya doa kan itu, kamu minta Allah intervensi. Kalau sudah mentok kan kamu terus doa, kan itu kan kamu minta Allah, ayo Tuhan, secara rasional nggak bisa memang aku mbok dibantu kan gitu. Itu kan logikanya doa. Maka Ghazali tidak percaya ada kausalitas. Yang paling terkenal dari Ghazali juga akhlak. Panjang, mungkin kapan-kapan kita belajar filsafat moral secara khusus. Yang jelas, kalau di Ghazali, akhlak itu satu akar kata dari kata kholako. Kholak termasuk juga khuluk. Kalau kholak itu penciptaan fisik, kalau khuluk, akhlak itu batinnya. Jadi manusia itu dari sisi akhlak cuma dua dimensi, ada kholak, ada khuluk. Kalau kholak ini sifatnya eksternal dan ijbari, deterministik, paksaan. Kalau khuluk itu ikhtiari. Kalau kholak itu kulitmu hitam, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu kholak, ijbari. Terpaksa, kamu tidak bisa nolak. Kamu nggak bisa komplain, loh aku kok rambut keriting, tak kembaliin ya Allah, gantiin yang lurus, nggak iso. Itu ijbari, paksaan, deterministik. Beda sama khuluk, beda sama akhlak. Kalau akhlak itu ikhtiari. Kamu silahkan milih, ini ada baik, ada buruk. Ini ada sopan, ada kurang ajar. Ini ada lurus, ada bengkok, silahkan kamu pilih. Itu khuluk. Jadi sifatnya ikhtiari. Dan orang Islam ditarget untuk husnul khuluk, dan tidak ditarget untuk husnul kholak. Meskipun kamu jelek, tidak apa-apa, yang penting khuluknya harus bagus. Itu targetnya seorang muslim. Jadi kamu jangan minder kalau kamu jelek. Besok kamu gak ditanyain malaikat. Tapi kalau khulukmu yang jelek, kamu bisa dipentungi sama malaikat. Malaikat gak akan, kamu kok gak pernah mandi, baumu gak enak, sudah hitam keriting, gak mandi lagi. Nggak, malaikat gak tanya itu. Malaikat yang ditanyain khulukmu. Dan itu misi besarnya Rasulullah kan itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bikin ganteng akhlakmu, bukan bikin ganteng fisikmu. Jadikan dalil ini untuk kalau ada orang ngomong kamu jelek. Jadi tenang aja, kita nggak disuruh jadi cakep kok hidup di dunia ini, yang penting akhlaknya baik, kan gitu. Kalau kamu nembak cewek juga gitu, biar kamu tidak minder, jangan lihat fisikku loh ya, gitu loh. Kan biasanya dalilmu itu tahu kamu, jangan lihat fisik, lihatlah dalamnya. Malah gila kamu nonton jerone. Oke. Apa sih husnul khuluq itu? Nanti kalau Ghazali ngambil beberapa tokoh yang ini sifatnya gradasi, dari level paling dasar sampai level paling tinggi. Ada 5 level. Husnul khuluq itu level paling rendah adalah, ini parameternya loh ya, ukurannya. Kalau kamu ingin ngerti orang ini sampai di mana levelnya. Ciri paling gampang, orang levelnya paling rendah itu wajahnya ramah dan selalu senyum. Itu level paling rendah. Kalau ada orang merengut, metutut, nyebeli wajahnya, itu berarti
Di level pertama dia sudah gagal. Itu sebenarnya ngambil dari Hasan Basri. Orangnya murah senyum, gak senyum aja rasanya kayak senyum. Cirinya Nabi kan gitu. Nabi itu kan punya karakter namanya Bassam. Bassam itu selalu senyum. Selalu senyum bukan berarti Nabi mewek terus loh ya senyum. Tapi kesannya itu kayak orang senyum terus. Itu namanya Bassam. Itu yang membedakan Nabi dengan semua orang kafir Quraisy. Kalau bajunya sama, posturnya sama, jenggotnya sama dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, tapi yang membedakan auranya, dia rasanya selalu senyum. Dan itu cirinya. Jadi parameter paling gampang dan paling elementer kamu pengen orang ini akhlaknya baik nggak sih? Coba dilihat. Wajahnya menyebalkan nggak? Murah senyum nggak? Enak diajak ngomong nggak? Kan itu cirinya. Ramah nggak orangnya? Kalau sudah metutut diajak ngomong, diajak guyon raiso belas, itu biasanya ya agak susah akhlaknya jadi baik. Paling manggeli, ya kan? Diajak ngomong baik-baik jawabannya, dari mana mas? Dari tadi. Ayo nyebeli itu. Mungkin tanya baik-baik kok. Mau kemana mas? Mau ke depan. Wah, nyebeli itu. Kok jalan mas? Sepedanya mana? Emangnya suruh ngerangkak? Nggak enak itu wis. Nggak usah diajak ngomong. Seperti manggil kalau kamu ngomong sama dia. Level paling dasar aja gagal. Di atasnya itu ada Al-Wasiti. Ini sudah agak ke dalam. Dia selalu menggembirakan orang lain. Dalam kondisi dia susah pun dia bisa menggembirakan orang. Itu kemungkinan husnul khuluq orangnya. Gak bikin repot orang, gak bikin susah orang. Kalau ada dia orang jadi ceria, jadi seneng. Nah itu parameter dari Al-Wasiti. Selalu mengimbarakan orang. Ada level yang lebih tinggi, lebih dalam lagi dari Abu Usman. Husnul khuluq itu cirinya orangnya tidak pernah mengeluh. Ridho, ikhlas dengan apapun keputusannya Allah. Tidak pernah ngerundel, tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Ikhlas orangnya. Oh iya. Jadi nggak pernah. Kamu pakai sandal keluar dari kelas. Oh iya pak, terima kasih, keluar. Santai aja, nggak pernah. Pak pakai sandal aja kan nggak apa-apa, nggak bisa. Dia nggak pernah. Kan hari ini hampir semua orang di Indonesia mengeluh, menuntut. Wah itu berarti akhlaknya masih jauh. Ya kan, marah-marah, mengeluh, menuntut, nggak terima, ingin menuntut haknya, keinginannya, ya berarti belum. Yang keempat adalah daya menahan dirinya kuat, bersikap sayang pada orang lain, menyebarkan kasih sayang, gampang memaafkan. Kalau ada orang salah, ya sudah, kamu saya maafkan, tak doain semoga masuk surga. Syukur-syukur masuk surganya sekarang. Ya itu berarti ikundungake mati nek ngono kuwi. Oke, jadi sanggup menahan diri, tidak gampang marah. Itu al-surtan. Dan yang terakhir, cirinya orang husnul khuluq, puncaknya orang husnul khuluq adalah orang yang tidak ingin apa-apa. Satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. IP-nya tinggi, ya tidak apa-apa. IP tinggi bukan tujuan akhir. Punya pacar cakep bukan tujuan akhir. Apa-apa enggak. Tujuannya, cita-citanya cuma satu, hanya Allah. Itu berarti sudah puncak dari husnul khuluq. Oke, terakhir. Ini tadi apa yang kelewatan? Kebahagiaan. Tadi hubungannya sama dimensi tadi loh. Apa sih kebahagiaan bagimu? Itu menentukan siapa kamu. Kalau kamu yang membuat kamu bahagia, kalau makan enak, tidur nyenyak, hasratmu terpenuhi semua. Ini sebenarnya tak kutip terjemahan langsung dari Ghazali. Maka sebenarnya kamu adalah binatang. Binatang itu bahagianya memang dari makan enak, tidur nyenyak. Apalagi kalau bahagiamu, kamu seneng kalau menyengsarakan orang. Berarti kamu gak cuma binatang, tapi binatang buas. Kalau kamu bahagia dengan parameter itu, berarti level hidupmu masih level binatang.
Ada juga level setan. Kebahagiaan level setan itu kamu seneng luar biasa kalau kamu sukses ngapusi orang, sukses memanipulasi orang, sukses mendominasi orang, sukses. Ayo, berarti kamu golongannya setan. Seneng aku sudah sukses bikin dia ketipu. Itu setan itu sudah. Lihat temannya sengsara seneng luar biasa, itu berarti kamu sedang berpola setan. Dan kebahagiaan level selanjutnya adalah kebahagiaan level malaikat. Kebahagiaan level malaikat itu, ya kalau yang kita anggap indah dan menyenangkan adalah semua yang berhubungan dan diridhoi oleh Tuhan. Itu level malaikat. Tidak apa-apalah aku disia-sia, yang penting Allah ridho padaku. Itu level malaikat. Tidak dikasih teh juga tidak apa-apa, tidak dikasih bayaran juga tidak apa-apa, ikhlas, yang penting Allah ridho padaku. Itu malaikat, level yang tinggi. Atau model setan, kalau model setan itu manipulasi. Wah, ini jamaah tak apusi, padahal Ghazali nggak gini loh, itu aku cuma bohong. Ternyata ya manut, seneng aku bisa ngapusi. Itu setan. Hanya untuk bikin temenmu sengsara dan kamu seneng dengan itu. Syukur ndak kamu. Itu kebahagiaan level setan. Orang susah kok kamu malah bersyukur. Atau level binatang. Level binatang itu bahagia kalau kamu bisa makan, bisa, pokoknya semua hasratmu terpenuhi. Itu binatang. Sebenarnya ada yang lebih rendah dari itu, seperti tak bilang tadi, kebahagiaan level tumbuhan. Kalau kamu bebas males, bebas nongkrong, yang penting mangan dan gemuk, itu kebahagiaan level tumbuhan. Level yang ketiga. Oke, terakhir ini sebenarnya tadi nggak sengaja tak ambil dari Ihya, itu ada hadis yang bagus yang sering jadi penyakitnya para penuntut ilmu hari ini, pembelajar. Itu penyakit kita, hati-hati. Man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkholahun nar. Barang siapa yang cari ilmu hanya untuk menang debat, melawan orang-orang pinter, hanya ingin dianggap pinter, ingin dianggap pinter ngomong, pinter debat, pinter diskusi, atau yumaria bi sufaha, untuk meninggikan dirinya di hadapan orang-orang bodoh. Aku ngerti filsafat sekarang. Sekarang ngerti apa kamu? Aku lebih ngerti daripada kamu sekarang. Aku rajin ngaji. Filsafat aku ngerti saiki. Kejawen aku ngerti. Islam Jawa ngerti aku. Tiap hari ngaji aku. Yumaria bi sufaha. Kamu meninggikan dirimu di hadapan orang. Atau wayasrifa bihi wujuhan nas ilai, memalingkan wajahnya orang padamu. Pingin terkenal, pingin masyhur dengan ilmumu. Aku pinter, kalau sudah pinter aku diundang orang kemana-mana, bisa tampil, bisa ngisi seminar, bisa ngisi diskusi, bisa, pengen jadi populer, pengen jadi terkenal. Maka kalau kamu 3 tujuan itu adkholahun nar, ujungnya kamu hanya ketemu sengsara. Maka hati-hati dengan niat. Saya itu belajar filsafat hanya pengen ngerti filsafat terus bisa debat sama orang filsafat yang sering-sering sombong itu loh Pak. Itu berarti liyujadila bil ulama. Kamu hanya ingin debat, ingin merasa bisa menandingi orang lain yang lebih pintar, atau bisa sombong di hadapan orang-orang bodoh, atau ingin populer. Hati-hati. Saya ingin ngerti teorinya Pak, nanti tak tulis di Facebook biar banyak yang muji aku. Itu wayasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. Hati-hati, hanya ingin dapat pujian. 3-tiganya ujungnya neraka. Jadi sekarang banyak kajian-kajian, banyak ngaji, niatnya ayo dilurusin. Jadi tetap lillahi ta'ala puncaknya. Yang imbasnya adalah kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Itu aja.
Tidak usah mikir yang selain itu. Yang selain itu pasti ngikut. Jangan dimasukkan dalam prioritas niatmu. Kalau kamu pinter luar biasa, nanti diundang orang kemana-mana, ya otomatis kamu masyhur, kamu terkenal. Tapi itu bukan tujuan. Otomatis kamu level pengetahuannya lebih tinggi dari orang-orang bodoh. Tapi jangan jadi niat. Otomatis kamu sekarang bisa diskusi sama orang-orang pinter, bisa debat mereka, bisa ngalahin mereka. Tapi itu bukan tujuan. Kalau itu jadi tujuanmu, maka adkhalahun nar. Nah, itu wasiatnya Ghazali sebenarnya dari Ihya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita belajar filsafat pendidikannya Ghazali. Seperti apa murid yang baik, seperti apa guru yang baik. Itu luar biasa. Kalau zaman dulu saya kecil di kampung, ngajinya Ayyuhal Walad, Ghazali juga. Anak-anak hari ini saya tidak tahu di TPA itu yang diajarin apa. Sejak kecil sudah dipressure harus bisa ngaji, pinter ngaji, apalah-apalah kayak. Kategorinya kognitif semua. Harus agak ada diversifikasi, karena moralitas itu dibangunnya sejak kecil. Oke, saya kira itu ya. Ada yang mau nanggapi Ghazali? Minggu depan kita pindah ke barat, ketika Islam jaya lagi di Andalusia dengan 3 filosof. Paling enggak kita ketemu Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, dan puncaknya adalah Ibnu Rus. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.